Sebelum kami masuk lebih lanjut, kami akan memperkenalkan nama saya Marianus Dapa selaku moderator, dan saudara saya pembawa materi yang pertama dan kedua. Waktu dan kesempatan saya persilakan. Terima kasih. Nama saya Hilaris Lumbu, biasa dipanggil Real. Saya membawa materi multimeter. Saya Mersiana Bulu, biasa dipanggil Mersi, membawakan materi tentang wattmeter. Oke, itu sekian perkenalan singkat dari kami. Kami akan memaparkan materi yang pertama, yaitu tentang multimeter. Kepada saudara Real, waktu dan kesempatan saya persilakan. Jadi baik teman-teman, saya akan menjelaskan materi tentang multimeter. Ada 3 tujuan dari materi multimeter. Yang pertama, mengetahui multimeter itu sendiri, mampu memahami dan membuktikan kegunaan dari masing-masing perangkat yang terdapat pada multimeter. Yang kedua, teman-teman, mampu melakukan persiapan awal dalam bentuk langkah-langkah. Yang ketiga, mampu mengatur saklar jangkauan ukur pada batas ukur yang dibutuhkan. Yang berikut teori dasar multimeter. Menggunakan multimeter untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan atau volt, tahanan atau resistan, dan arus listrik, dan sekaligus mempraktikkan pemanfaatan multimeter untuk memeriksa dan mengidentifikasi komponen elektronika di luar rangkaian. Elektronika, apakah komponen tersebut masih baik dan dapat digunakan atau sudah rusak, dan cara mengatur nilai tahanan atau resistan dari komponen. Jenis-jenis multimeter. Jadi teman-teman sekalian, ada 2 jenis multimeter. Yang pertama, multimeter analog dan multimeter digital. Multimeter analog adalah jenis multimeter yang menggunakan display ukur atau meter dalam tipe jarum penunjuk, sehingga untuk membaca hasil ukur harus dilakukan dengan cara melihat posisi jarum penunjuk. Yang kedua, multimeter digital. Multimeter digital atau sering juga disebut sebagai digital multimeter sama merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampilan ukurannya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter ini merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dan batas ukur bagian-bagian multimeter. Sekrup ini berfungsi untuk mengatur kedudukan jarum jam, atau lebih dikenal dengan istilah zero abduce scale. Yang kedua, teman-teman, tombol pengatur jarum penunjuk. Tombol ini berfungsi untuk mengatur jam ukur agar berada pada posisi 0 atau 0, khususnya untuk satuan ohm. Selektor. Skalar ini untuk memilih posisi pengukuran serta batas pengukurannya. Umumnya alat ini atau alat ukur ini memiliki 4 posisi pilihan. Yang pertama, pengukuran resistansi atau ohm, arus listrik atau ampere,
tegangan DC atau volt. Yang keempat, lubang kutub positif dan negatif. Lubang kutub tersebut berfungsi sebagai tempat masuknya Tesla positif dengan warna merah dan negatif dengan warna hitam. Yang kelima, teman-teman, saklar sektor polaritas. Saklar ini berfungsi untuk memilih polaritas arus AC dan DC. Yang keenam, teman-teman, jarum penunjuk. Jarum ini digunakan untuk menunjukkan hasil pengukuran. Jarum ini khusus untuk multimeter analog. Yang ketujuh, skala. Skala ini berfungsi untuk membaca hasil ukur dari komponen listrik yang diukur dalam multimeter analog. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan materi multimeter, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada pemateri pertama. Sekarang saya akan persilakan waktu kepada pemateri kedua, yaitu materi tentang wattmeter. Kepada saudara Mercy, saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi baik, saya akan menyampaikan materi tentang wattmeter. Di sini materi wattmeter memiliki 4 tujuan. Yang pertama, menjelaskan pengertian wattmeter. Kedua, menjelaskan prinsip kerja wattmeter. Ketiga, menghitung daya listrik. Keempat, menjelaskan gambar penyambungan wattmeter. Pengertian wattmeter. Wattmeter pada dasarnya merupakan penggabungan dua alat ukur, yaitu amperemeter dan voltmeter. Untuk itu, pada wattmeter terdiri dari kumparan arus dan kumparan tekanan, sehingga pemagangan juga sama, yaitu kumparan arus dipasang secara seri dengan beban dan kumparan tegangan dipasang secara paralel dengan sumber tegangannya. Jenis-jenis wattmeter. Di sini jenis-jenis wattmeter ada 3. Yang pertama, wattmeter elektrodinamik atau analog. Wattmeter elektrodinamik atau elektrodinamometer. Instrumen ini cukup familiar dalam desain dan konstruksi elektrodinamometer. Tipe amperemeter dan voltmeter analog. Kedua koilnya dihubungkan dengan sirkuit yang berbeda dalam pengukuran power. Koil yang tetap atau field coil dihubungkan secara seri dengan rangkaian. Koil bergerak dihubungkan paralel dengan tegangan dan membawa arus yang profesional dengan tegangan. Sebuah tahanan non-induktif dihubungkan secara seri dengan tegangan dengan koil bergerak supaya dapat membatasi arus menuju nilai yang kecil. Karena koil bergerak membawa arus proporsional dengan tegangan, maka disebut pressure coil atau voltage coil dan wattmeter. Yang kedua, wattmeter induksi. Perbedaan dengan wattmeter jenis dinamometer dan wattmeter induksi hanya dapat dipakai dan suplai listrik bolak-balik. Sedangkan wattmeter jenis dinamometer dapat pakai baik dan suplai listrik bolak-balik atau searah. Kelebihan dan keterbatasan wattmeter induksi yaitu membuat skala lebar, bebas pengaruh medan liar, serta mempunyai peredaman bagus. Selain itu, alat ukur ini juga bebas dari error. Akibat frekuensi kelemahannya adalah timbulnya error yang kadang-kadang serius yang diakibatkan oleh pengaruh suhu, sebab suhu ini berpengaruh pada tahanan lintasan arus. Yang ketiga, wattmeter digital. Teman-teman, wattmeter elektronik digital atau energi meter menghasilkan sampel tegangan instan yang dikalikan dengan arus adalah true power atau daya murni. Daya murni yang dibagi oleh volt ampere nyata adalah power
tegangan RMS atau arus RMS, VA power atau watt, power factor, dan kilotorus. Prinsip kerja wattmeter. Wattmeter bekerja berdasarkan prinsip gaya Lorentz. Gaya di mana gerak partikel akan menyimpang secara searah dengan gaya Lorentz yang mempengaruhi arah gaya Lorentz pada muatan yang bergerak dapat juga ditentukan dengan kaidah tangan kanan dari gaya Lorentz akibat dari arus listrik dan satu medan magnet. Pengukuran daya listrik. Pengukuran daya pada sistem arus bolak-balik dibedakan menjadi 3 jenis daya, yaitu yang pertama, daya semu yang diukur dalam satuan VA atau kVA. Yang kedua, daya aktif yang diukur dalam satuan watt atau kW. Daya reaksi yang diukur dalam satuan VAR atau kVAR. Jadi demikian dari pemaparan materi tentang wattmeter. Untuk itu saya kembalikan kepada moderator. Jadi terima kasih kepada pembawa materi pertama dan kedua berkaitan dengan materi tentang multimeter dan wattmeter. Dari materi tersebut dapat disimpulkan bahwa multimeter adalah alat pengukuran yang digunakan untuk mengukur besaran listrik seperti tegangan, tahanan, dan arus listrik. Dari multimeter dibedakan atas 2 jenis, yaitu multimeter analog dan multimeter digital. Dan materi kedua itu wattmeter. Wattmeter adalah penggabungan 2 alat ukur, yaitu amperemeter dan voltmeter, yang terdiri dari kumparan arus dan kumparan tegangan. Dari wattmeter juga terdapat 3 jenis wattmeter, yaitu yang pertama wattmeter analog, yang kedua wattmeter induksi, dan yang ketiga wattmeter digital. Jadi sekian hasil presentasi kami dari kelompok 2. Besar harapan kami kepada teman-teman dapat mengerti dan memahami apa yang kami paparkan. Jika ada kesalahan penyampaian kata atau kalimat, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.